Salah satu manfaat air cucian beras yaitu dapat menyuburkan tanaman kita. Jadi saya sarankan buat para sahabat, apabila memiliki air cucian beras sebaiknya jangan dibuang karena bisa bermanfaat untuk tanaman kita. Jumpa lagi di channel YouTube kami. Pada video kali ini saya akan memperlihatkan kepada para sahabat pencinta tanaman semua, di mana yang akan saya perlihatkan di sini adalah cara kita melakukan pembuatan pupuk organik cair atau POC yang berasal dari air cucian beras atau biasa kita sebut air leri. Sebelum saya memperlihatkan cara kita membuat pupuk organik cair yang berasal dari air cucian beras atau air leri, terlebih dahulu di sini saya akan memberikan penjelasan kepada para sahabat apa manfaat dari air cucian beras atau air leri ini yang nantinya kita gunakan pada tanaman kita. Kita ketahui bersama bahwa air cucian beras mengandung mol atau mikroorganisme lokal, yaitu jenis bakteri yang menguntungkan bahkan mampu melindungi tanaman dari serangan penyakit. Adapun manfaat air cucian beras bagi tanaman, yang pertama dapat membantu merangsang pertumbuhan akar tanaman. Kemudian yang kedua dapat membantu pembentukan klorofil dan daun-daun tampak lebih hijau. Kemudian yang ketiga dapat membantu merangsang pembungaan, pembentukan biji dan buah. Kemudian yang keempat membantu penyerapan unsur hara menjadi lebih optimal. Yang kelima, membantu merangsang vegetatif tanaman seperti daun, tunas, dan cabang. Yang keenam, membantu meningkatkan daya tahan terhadap serangan penyakit. Dan yang terakhir, membantu mempercepat adaptasi pada tanaman baru dipindahkan, jadi tanaman tidak mudah stres. Baik, itulah beberapa manfaat dari air cucian beras bagi tanaman. Kemudian langkah berikutnya saya akan memperlihatkan cara kita membuat pupuk organik cair yang berbahan utama dari air cucian beras atau air leri. Namun sebelum saya memperlihatkan caranya, terlebih dahulu saya akan perlihatkan bahan yang perlu kita persiapkan. Yang pertama kita siapkan air cucian beras atau air leri, di mana ini bahan utama yang akan kita buat nantinya. Di sini kebetulan yang saya gunakan dari air cucian beras ini sekitar 10 liter. Kemudian yang berikutnya kita siapkan tempat atau wadah yang akan kita lakukan fermentasi dari air cucian beras kita nantinya. Jadi untuk tempat wadah di sini usahakan yang menggunakan penutup, karena nantinya setelah kita membuat dari POC ini, untuk kita lakukan fermentasi itu usahakan kita lakukan penutupan nantinya. Jadi saya sarankan di sini untuk sahabat yang ingin melakukan fermentasi, siapkan wadah yang memiliki penutup. Misalnya para sahabat tidak menggunakan wadah seperti ini, sahabat bisa menggunakan jerigen atau bahan wadah lainnya yang memiliki penutup. Kemudian di sini kita siapkan timba, di mana nanti timba ini kita gunakan sebagai pengaduk dari bahan yang akan kita lakukan pencampuran. Kemudian yang berikutnya kita siapkan EM4, di mana nantinya EM4 ini kita gunakan sebagai bahan fermentasi atau bahan pengurai. Ini bisa kita lihat contoh dari EM4 yang akan saya gunakan. Dan yang terakhir kita siapkan molasses atau gula merah, di mana dari molasses atau gula merah ini saya gunakan nantinya untuk sebagai nutrisi dari bakteri yang ada pada EM4. Apabila para sahabat tidak memiliki gula merah, sahabat bisa menggunakan gula pasir. Ini kebetulan gula merah ini saya sudah cairkan seperti ini. Baik, itulah beberapa bahan yang sudah saya perlihatkan. Kemudian langkah berikutnya saya akan perlihatkan cara kita melakukan fermentasi dari air cucian beras yang kita sudah siapkan. Langkah pertama adalah kita siapkan bahan utama, yaitu air cucian beras atau air leri, di mana untuk saya lakukan fermentasi dari air cucian beras atau air leri ini sekitar 10 liter.
Setelah kita persiapkan bahan utama atau air cucian beras ini, kemudian langkah berikutnya adalah kita ambil M4, di mana perbandingan dari M4 ini dan air cucian beras yang akan saya lakukan fermentasi itu adalah 1:1. Misalnya 1 liter dari air beras ini saya menggunakan 1 penutup botol dari M4 ini. Karena yang saya gunakan dari air cucian beras ini sekitar 10 liter, jadi nanti saya gunakan dari penutup M4 ini untuk takaran itu sekitar 10 tutup. Ini saya akan lakukan pencampuran dari M4 ini. Saya akan masukkan M4 ini sekitar 10 tutup botol. Cukup. Setelah M4 kita masukkan pada air cucian beras, kemudian langkah berikutnya adalah kita ambil molasses atau gula merah, yang dimana di sini untuk gula merah itu saya sudah cairkan. Adapun untuk perbandingan juga yang akan saya gunakan dari molasses atau gula merah ini, yaitu saya gunakan juga sekitar perbandingan dari pencampuran ini 1:1. Misalnya di sini 1 liter air cucian beras, saya juga gunakan nantinya 1 penutup botol dari M4 ini. Saya akan menggunakan dari penutup M4 ini 1 botol juga. Begitu pula juga dari pencampuran M4, saya menggunakan 1:1. Misalnya 1 tutup botol M4, nantinya juga saya menggunakan 1 tutup botol dari molasses atau gula merah yang saya cairkan ini. Ini saya akan takar juga dengan 10 tutup botol dari M4 ini pada molasses atau gula merah ini yang akan saya lakukan pencampuran. Baik, cukup. Setelah M4 dan gula merah kita campurkan pada air cucian beras, kemudian langkah berikutnya adalah kita lakukan pengadukan. Ini kita aduk sampai semua bahan tercampur dengan baik, agar nanti dari hasil fermentasi kita bisa terjadi dengan baik. Ini kita aduk seperti ini. Baik, cukup. Apabila bahan sudah tercampur dengan baik seperti ini, kemudian langkah berikutnya adalah tinggal kita mengambil penutup dari wadah ini, kita lakukan penutupan seperti ini. Dan usahakan untuk penutup itu kita tutup agak rapat, agar nanti untuk fermentasi bisa terjadi dengan baik. Setelah bahan kita sudah siap untuk lakukan fermentasi seperti ini, kemudian dari bahan yang kita akan fermentasi ini kita simpan di tempat yang teduh, jangan kena sinar matahari langsung. Dan di sini nanti apabila para sahabat ingin mendapatkan hasil fermentasi yang baik, usahakan untuk pengadukan itu kita lakukan 1 hari sekali atau 2 hari sekali. Dan adapun nanti ciri-ciri dari fermentasi kita ini sudah bisa kita gunakan, yaitu apabila sudah berbau tape atau kita sudah dapat gunakan itu kira-kira umur 7-14 hari. Baik para sahabat pencinta tanaman semua, itulah cara kita melakukan fermentasi dari air cucian beras. Kemudian langkah berikutnya saya akan perlihatkan dari hasil yang telah saya lakukan. Ini saya akan perlihatkan contoh dari hasil fermentasi air cucian beras ini yang telah berhasil saya lakukan. Hasilnya seperti ini. Ini bisa kita lihat para sahabat. Kebetulan dari usia air cucian beras saya ini yang saya lakukan fermentasi itu berumur 14 hari, dan ini sudah siap saya gunakan. Adapun cara aplikasi dari air cucian beras kita yang sudah berhasil kita lakukan fermentasi ini, nantinya bisa kita lakukan dengan sistem pengocoran dan penyemprotan pada daun tanaman kita. Jadi nanti saya akan perlihatkan contohnya kepada para sahabat cara kita melakukan pengocoran pada tanaman kita dan cara kita melakukan penyemprotan pada daun tanaman kita.
Kemudian adapun dosis yang kita akan gunakan dari hasil fermentasi dari air cucian beras kita ini, yaitu di sini untuk pengocoran itu bisa kita gunakan perbandingan 1:2. Misalnya 1 liter air cucian beras kita gunakan 2 liter air. Begitu pula juga untuk kita lakukan aplikasi melalui penyemprotan, bisa juga kita gunakan perbandingan 1:1 atau 1:2. Misalnya 1 liter air cucian beras ini kita gunakan 1 liter air. Begitu pula juga bisa kita gunakan 1 liter air cucian beras ini kita gunakan 2 liter air. Kemudian langkah berikutnya saya akan perlihatkan contoh kita aplikasikan, baik itu nanti secara kocor maupun nanti saya akan perlihatkan melalui penyemprotan pada daun tanaman kita. Yang pertama di sini saya akan perlihatkan dengan sistem kocor, yaitu ini saya akan ambil dari hasil fermentasi dari air cucian beras saya ini sekitar 1 timba atau 1 liter seperti ini. Ini saya simpan di wadah yang saya akan lakukan pencampuran dengan air. Kemudian ini kita ambil air sekitar 2 liter atau 2 timba seperti ini. Ini kita lakukan pencampuran seperti ini. Lalu tinggal kita aduk seperti ini. Setelah kita lakukan pengadukan seperti ini, dari hasil campuran ini langsung kita aplikasikan ke tanaman kita. Ini saya akan perlihatkan contohnya. Ini sistem kocor yang akan saya lakukan itu, saya siramkan di sekitaran batang pokok tanaman saya. Ini contoh yang saya lakukan penyiraman ini adalah pohon anggur saya yang saya lakukan penanaman dengan sistem tablang pot. Jadi untuk dosis di sini tidak menentu, intinya di sini kita siram secukupnya. Karena ini berbahan organik, jadi ini tidak ada efek samping pada tanaman kita. Walaupun banyak atau sedikit kita gunakan tidak masalah. Ini kita siram seperti ini. Ini adalah sistem kocor yang kita aplikasikan dari air cucian beras kita ini. Kita siram seperti ini di sekitaran batang pokok atau perakaran tanaman kita. Adapun aplikasi yang bisa kita berikan pada tanaman kita, yaitu bisa kita berikan 1 atau 2 minggu sekali. Baik para sahabat pencinta tanaman semua, itulah tadi saya sudah perlihatkan cara kita melakukan pemberian dari hasil fermentasi dari air cucian beras kita dengan sistem pengocoran. Kemudian yang berikutnya saya akan perlihatkan cara kita melakukan pemberian atau aplikasi pada tanaman kita dengan sistem penyemprotan. Ini saya akan perlihatkan kepada para sahabat cara kita melakukan aplikasi dari air cucian beras kita ini dengan sistem penyemprotan pada daun tanaman kita. Di sini saya kasih contoh untuk penyemprotan yang saya gunakan di sini. Dari ukuran semprot ini sekitar 2 liter. Jadi di sini nanti saya masukkan air cucian beras itu sekitar 1 liter dan saya campur air 1 liter. Ini saya ambil dari air cucian beras saya ini yang hasil fermentasi, kemudian saya masukkan pada alat semprot ini. Di sini saya gunakan penyaring agar nanti tidak menyumbat dari alat semprot saya. Ini kita saring seperti ini. Kemudian kita ambil air. Ini juga 1 liter. Ini kita aduk biar tercampur dengan baik. Ini saya akan perlihatkan contoh dari aplikasi kita melalui penyemprotan, di mana untuk penyemprotan yang kita lakukan di sini pada tanaman kita itu, yaitu bisa kita lakukan pada pagi hari, misalnya mulai dari jam 6 pagi sampai jam 9 pagi. Mengapa saya sarankan kita lakukan penyemprotan seperti itu? Karena dari jam 6 pagi sampai jam 9 pagi itu dari stomata atau mulut daun itu masih terbuka. Jadi saya sarankan untuk aplikasi yang akan kita berikan pada tanaman kita itu kita lakukan pagi hari atau bisa juga sore hari kita lakukan, yaitu sekitar pukul jam 3 sampai jam 6 sore. Jadi ini saya perlihatkan cara kita mengaplikasikan itu. Kita lakukan penyemprotan seluruh bagian tanaman ini seperti ini. Untuk penyemprotan di sini sampai membasahi seluruh bagian tanaman. Ini lagi
Saya semprot seperti ini. Untuk sistem penyemprotan ini bisa kita berikan pada semua tanaman kita, untuk segala jenis tanaman, baik itu pembibitan atau tanaman yang sudah besar seperti ini. Ini kita semprot seluruh bagian tanaman kita sampai basah semua. Ini lagi contoh dari bibit durian saya lakukan penyemprotan dari air cucian beras ini yang sudah saya lakukan fermentasi. Kita semprot sampai basah seluruh bagian tanaman kita. Ini baik para sahabat pencinta tanaman semua, itulah contoh cara kita melakukan aplikasi penyemprotan dari hasil fermentasi air cucian beras kita ke tanaman kita. Kemudian di sini saya akan perlihatkan contoh dari hasil yang sudah saya lakukan pemberian pada tanaman saya dari air cucian beras saya. Hasilnya seperti ini, bisa kita lihat para sahabat, pertumbuhan dari tanaman saya begitu subur. Ini jadi inilah salah satu manfaat air cucian beras, yaitu dapat menyuburkan tanaman kita. Jadi saya sarankan buat para sahabat, apabila memiliki air cucian beras sebaiknya jangan dibuang, karena bisa bermanfaat untuk tanaman kita. Baik para sahabat pencinta tanaman semua, demikianlah apa yang sudah saya perlihatkan cara kita melakukan pembuatan pupuk organik cair yang berbahan utama air cucian beras. Semoga dengan apa yang sudah saya perlihatkan ini bisa bermanfaat. Terima kasih. Salam sukses selalu. Salam pencinta tanaman.